Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada video kali ini saya akan berbagi dan menjelaskan tentang pengurangan pecahan campuran. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa untuk dukung saya terus dengan cara subscribe, like, serta komen jika perlu ada yang disampaikan, dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya, menjelaskan bagaimana sih cara pengurangan pecahan campuran, cara kita mengurangi antara pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, di sini ada soal 7 3/4 dikurangi dengan 4 7/12. Nah, di sini perlu dijelaskan bahwa pecahan campuran itu jika ada pecahan campuran A, B per C, maka dapat kita tulis sebagai A ditambah dengan pecahan B per C. Nah, seperti itu ya. Oke. Dengan demikian 7 3/4 ini bisa kita ubah 7 3/4 dapat kita tulis menjadi 7 ditambah dengan 3/4. Nah, atau 4 7/12 itu kita bisa tulis menjadi 4 ditambah dengan 7/12. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan soal ini 7 3/4 dikurangi 4 7/12, kita bisa gunakan 7 ditambah dengan 3/4 dikurangi dengan 4 ditambah dengan 7/12, sehingga di sini 7 dikurangi dengan di sini maaf dikurungi dulu. Oke, sehingga di sini ada dua kelompok ya, sehingga kita buang kurungnya di sini, tidak mempengaruhi apa-apa, jadi kita tulis ulang saja 7 tambah 3/4. Namun di sini ada tanda minus di depan kurung sehingga mempengaruhi tanda angka-angka yang di dalam kurungnya. Berarti dari 4 kita ubah menjadi negatif 4, begitu juga dari positif 7/12 kita ubah menjadi negatif 7/12. Atau dengan kata lain, di sini negatif 1 kali 4 negatif 4, negatif 1 kali 7/12 itu negatif 7/12. Oke, seperti itu ya. Sehingga di sini 7 dikurangi 4 itu sama dengan 3, atau kita kelompokkan 7 kurang 4 biar dipahami, ditambah dengan 3/4 dikurangi dengan 7/12. Oke, seperti ini ya. Sehingga di sini 7 kurang 4 itu sama dengan 3 ditambah dengan, nah ini kita operasikan dengan cara samakan penyebut. Ingat, samakan penyebut bisa, sebenarnya ini bisa dikali silang, tapi bisa juga kita samakan penyebut dengan cara KPK, mencari KPK-nya. KPK itu bisa dicari dengan cara berbagai macam cara, salah satunya ada pohon faktor, ada dengan mendaftarkan kelipatannya, ada dengan cara tabel, terserah yang mana yang mau dipakai. Untuk penjelasan cara mencari KPK-nya sudah ada di video tutorial yang sebelumnya. Oke, tinggal dicari di dalam playlist, sudah saya sediakan. Nah, di sini untuk menyelesaikan khusus yang ini yang di dalam kurung 3/4 dapat dilakukan 3/4 kurangi dengan 7/12. Cara pertama, tapi ini cara pertama saya menggunakan KPK. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan KPK, itu hasil yang kita dapat, hasil akhirnya itu kita peroleh yang paling sederhana. Beda halnya dengan kalau kita kalikan langsung penyebut dengan penyebut terus kita kali silang. Nanti takutnya kita dapatkan hasil akhirnya hasil yang belum yang paling sederhana. Untuk benar pasti benar, tapi
hasil yang paling sederhana itu sulit untuk didapatkan kalau kita kali silang seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya ini saya gunakan KPK. KPK antara 4 dengan 12. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di sini KPK-nya adalah 12 itu sendiri. Nah, sekarang 12 bagi 4 itu sama dengan 3. 3 kali 3 itu 9. Nah, habis dibagi hasilnya dikalikan lagi. Nah, begitu juga dengan 12 dibagi dengan 12 itu hasilnya 1, dikali dengan 7 hasilnya 7. Jadi kurangi 7 sama dengan 9 kurang 7 itu hasilnya adalah 2. Jadi 2/12. Nah, sehingga ini kita mudah menyederhanakan antara 2/12 adalah 1/6. Nah, seperti itu ya. Jadi ini cara yang pertama. Cara yang kedua, coba kita menggunakan kali silang. Jadi 3/4 kurangi 7/12. Jadi kali silangnya itu maksudnya apa? Penyebut dengan penyebut dikalikan 4 kali 12 itu 48. Jadi kita tinggal kali silang 12 kali 3 4 dikali dengan 7. Nah, seperti itu. Jadi 12 kali 3 itu 36 dikurangi dengan 4 dikali 7 itu hasilnya adalah 28. Sehingga di sini 36 dikurangi dengan 28 itu hasilnya adalah 8/48. Jadi di sini kita sederhanakan pembilang dan penyebut kita sama-sama bagi dengan 8. Sehingga 8 bagi 8 itu adalah 1, 48 bagi 6 itu hasilnya adalah 6. 48 bagi 8 hasilnya 6. Oke. Jadi tergantung cara mudah yang kalian suka itu yang mana. Tapi di sini saya sarankan pakai yang KPK biar hasilnya langsung ke hasil yang paling sederhana. Oke. Di sini KPK-nya adalah yang ini kita sudah cari tadi 12. Di sini sudah 9 kurangi 7. Oke. 9-nya didapatkan tadi sudah saya jelaskan 12 bagi 4 itu 3 kali 3 itu 9. Oke, seperti ini ya. Jadi hasilnya 3 ditambah dengan hasil yang paling akhir itu 1/6. Jadi hasilnya adalah 3 1/6. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang berikutnya kita cari dengan cara merubah kepecahan biasa. Nah, ini kan cara yang pertama. Cara yang kedua itu kita merubah kepecahan biasa. Contohnya seperti ini, 7 3/4 dikurangi dengan 4 7/12 dikurangi. Jadi kita ubah dulu, 7 kali 4 kan 28 ditambah 3 31. Jadi 31/4 dikurangi dengan 4 kali 12 itu kan 48. 48 ditambah dengan 7 itu hasilnya adalah 55. Jadi 55/12. Nah, seperti itu ya. Atau cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu biasanya seperti ini. Misalnya ada A B per C. Jadi kalau kita mau ubah ke pecahan biasa, bentuknya A dikalikan dengan C dulu. A dikalikan dengan C. C itu penyebut. Hasilnya ditambahkan dengan B. Sedangkan penyebutnya itu tetap C. Ya, seperti itu ya. Ini C-nya 4, ini C-nya 12. Jadi cara mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasanya itu seperti ini. Yang berikutnya kita samakan penyebut. Seperti tadi kita samakan 12 sehingga 12 bagi 4 itu 3 kali 31 itu adalah 93 dikurangi dengan 55
55 dapat dari 12 bagi 12 itu 1 kali 55 itu 55. Sehingga di sini 93 dikurangi dengan 55 itu hasilnya adalah 38 per 12. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu tadi kan dari pecahan campuran ke pecahan biasa, sekarang dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Syaratnya adalah pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Jika penyebutnya lebih kecil, maka kita tidak bisa mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya 38 dengan 12, kan 38 lebih besar daripada 12. Maka ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jika kita balik 12 per 38, ini kita hanya bisa sederhanakan saja. Sederhanakan, tapi kita tidak bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Kenapa? Karena 12 lebih kecil daripada 38 atau pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, seperti itu ya. Kita hapus kembali. Kita hapus kembali. Oke, kita sudah hapus. Kita kembali. Oke. Dan di sini kita tinggal bagi 38 bagi 12 itu yang mendekati itu angka berapa? Ternyata angka 3. Karena apa? Karena 3 kali 12 itu mendekati 38, yaitu 36. Nah, 36 ke 38 itu bedanya berapa? Ternyata bedanya adalah 2 per 12. Nah, 2 per 12 ini kan kita bisa sederhanakan lagi dia menjadi 1 per 6. Nah, seperti itu. Oke. Nah, atau jika sulit dimengerti dengan ini, saya punya cara lain. Kita pakai cara yang manual, yaitu pembagian berekor. 38 dibagi dengan 12. 38 bagi 12 kan itu 3 kali 12 itu kan 36, mendekati. Jadi 38 kurang 36 itu kan 2. Nah, sisanya ini ditaruh ke sini. Jadi 2 per 12. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan 2 per 12 itu 1 per 6. Yang disederhanakan adalah pecahannya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi hasilnya itu sama saja. Oke, kita coba untuk soal yang berikutnya. Nah, contoh soal yang berikutnya seperti ini. 8 1 per 4 dikurangi dengan 3 7 per 12. Kita coba langsung di sini sama dengan 8 ditambah dengan 1 per 4 dikurangi dengan 3 7 per 12. Di 3 dikurangi dengan 3 ditambah dengan 7 per 12. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lepas kurungnya. Ini jadi 8 tambah 1 per 4. Karena tanda di depan kurungnya itu negatif, maka mempengaruhi tanda angka-angka yang di dalam kurungnya. Misalnya ini 3 berubah menjadi min 3. Di sini juga menjadi min 7 per 12. Nah, seperti ini. Sehingga kita langsung saja 8 dikurangi 3 ditambah dengan 1 per 4 dikurangi dengan 7 per 12. 7 per 12. Sehingga di sini 8 kurang 3 itu sama dengan 5 ditambah dengan, nah ini kita bisa cari dengan cara samakan penyebut dengan KPK. Jadi di sini 1 per 4 dikurangi dengan 7 per 12. Nah, jadi ini ada cara yang KPK ya. Cara yang pertama yaitu dengan KPK. Jadi di sini KPK-nya adalah 12. 12 bagi 4 itu adalah 3. 3 kali 1 itu adalah 3. Dikurangi dengan 12 bagi 12 itu 1. 1 kali 7 itu 7. Jadi di sini hasilnya adalah 3 kurang 7 negatif 4 negatif 4 per 12.
Nah, negatif 4/12 ini kita bisa sederhanakan menjadi negatif atas dan bawahnya atau pembilang dan penyebutnya kita sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 itu 1 dan 12 bagi 4 itu 3. Sehingga hasilnya adalah min 1/3. Nah, seperti itu. Nah, cara yang kedua bisa kita menggunakan kali silang. Kali silangnya itu seperti apa? Jadi seperti ini. 1/4 dikurangi dengan 7/12. 7/12 itu kita kalikan antara penyebut dengan penyebut. 4 kali 12 itu 48. Kita kali silang 12 dikali dengan 1 dan 4 dikali dengan 7. Oke, 12 kali 1 itu 12, 4 kali 7 itu adalah 28. Sehingga hasilnya adalah 12 dikurangi dengan 28 itu hasilnya adalah min 16 per 48. Nah, di sini kita perlu menyederhanakan atas dan bawah sama-sama kita bagi 16. Jadi min 16 bagi 16 itu 1, 48 bagi 16 itu adalah 3. Jadi hasilnya adalah sama-sama minus 1/3. Cuman caranya berbeda. Oke, di sini kita langsung saja 5 ditambah dengan min 1/3. Nah, seperti ini. 5 ditambah min 1/3. Artinya begini. 5 kita kurangi lagi dengan 1/3. Jadi 5 dikurangi 1/3. Ini caranya mudah sekali. Kita tinggal kalikan 3 dengan 5. 3 kali 5 kan 15 dikurangi 1/3. 15 ini ingat hasil dari 3 kali 5 yang ini. Yang ini kita kali 3 kali 5 15 langsung dikurangi 1 itu adalah 14/3. Nah, ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran 14 bagi 3 atau di sini 14 bagi 3. Hasilnya adalah 4 karena 4 kali 3 itu adalah 12 yang mendekati. 14 kurang 12 itu 2. Sisanya 2 4 2/3. Nah, seperti itu ya. 4 2/3. Nah, seperti ini ya hasil akhirnya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Yang berikutnya adalah cara yang kedua. Cara yang kedua itu cara 2. Cara yang kedua itu seperti ini. Jadi 8 1/4 dikurangi dengan 3 7/12. Nah, di sini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, maka 8 kali 4 itu 32 tambah 1 itu 33. 33/4 dikurangi dengan 3 kali 12 itu adalah 36. 36 ditambah dengan 7 adalah 43/12. Nah, sekarang kita bisa kita kali silang, bisa juga kita samakan penyebut. Nah, tergantung mana yang kita suka. Jadi di sini saya ajarkan dengan cara samakan penyebut dengan menggunakan KPK yaitu 12. 12 bagi 4 itu adalah 3. 3 dikali dengan 33 itu adalah 99 dikurangi dengan 12 bagi 12 itu adalah 1. 1 kali 43 itu adalah 43. Sehingga hasilnya /99 dikurangi dengan 43 hasilnya adalah 56. 56/12. Nah, di sini 56/12 itu kita bisa bagi dengan cara biasa pembagian berekor 56 bagi 12. Yang mendekati adalah 4 karena 4 kali 12 itu 48. Nah, sekarang 56 kurang 48 itu hasilnya adalah 8. Nah, sudah tidak bisa lagi dibagi sehingga hasilnya adalah 48/12. Nah, 48/12 itu artinya 8/12. Di sini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara kedua ruas
kedua posisi atau posisi pembilang dan penyebut itu kita sama-sama bagi dengan 4. 8 bagi 4 itu 2. 12 bagi 4 itu adalah 3. Jadi 4/2/3. Jadi seperti ini. Jadi kalau adik-adik mau pakai cara yang silang itu bisa saja. Hasilnya juga nanti akan ketemu 4/2/3. Jadi terserah adik-adik mau pakai yang mana. Yang penting dipahami. Oke, kita lanjut untuk model soal yang berikutnya. Nah, model soal yang berikutnya ini adalah bagaimana jika penyebutnya ini adalah sama. Penyebutnya sama. Contohnya ini sama-sama 8 seperti itu. Jadi di sini kita langsung saja 7 ditambah dengan 7/8 ini dikurangi dengan 4 ditambah dengan 3/8. Jangan lupa tanda kurungnya ya. Sehingga di sini kita lepas tanda kurungnya, 7 ditambah dengan 7/8. Ini kita lepas tanda kurungnya karena di depan tanda kurung adalah tanda minus, maka mempengaruhi tanda angka-angka di dalam kurungnya. Sehingga di sini -4, di sini juga -3/8. Oke. Sehingga di sini 7 kurang 4 ditambah dengan 7/8 dikurangi dengan 3/8. Nah, di sini 7 kurang 4 itu hasilnya adalah 3 ditambah dengan di sini penyebutnya sudah sama. Jadi tidak perlu kita repot-repot lagi untuk menyamakan penyebut. Sehingga yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menjumlahkan atau mengurangi pembilang angka-angka pembilangnya. Jadi di sini pembilangnya 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4/8. Jadi di sini 4/8 kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Nah, di sini 3 tambah 1/2 itu artinya 3/1/2 atau 3,5. Oke, yang berikutnya bisa kita cari dengan cara biasa. Cara yang kedua yaitu cara dengan mengubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu kita kurangi. Contohnya seperti ini. 7/8 dikurangi dengan 4 3/8 sama dengan 7 kali 8 kan 56. 56 tambah 7 itu hasilnya /8 dikurangi dengan 4 kali 8 32 tambah 3 35/8. Tinggal kita kurangi antara 63 dikurangi dengan 35. Nah, kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari penyebutnya yang sama karena di sini sudah sama penyebutnya seperti itu. Jadi 63 kita tinggal operasikan 63 kurang 35 itu hasilnya adalah 28/8. 28/8 itu hasilnya adalah 3. Sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 4/8. Dapatnya dari mana? Sama kayak tadi 28 bagi 8. Jadi hasilnya yang mendekati adalah 3. Kenapa? Karena 3 kali 8 itu adalah 24. 28 kurang 24 itu hasilnya 4. Sisanya 4. Jadi hasilnya 3/4/8. 3/4/8 atau 3/4/8-nya kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi kita peroleh 3/1/2. Jadi terserah mau pakai cara yang mana. Oke, kita lanjut untuk model soal yang berikutnya. Masih sama dengan penyebutnya yang sama, tapi di sini ada yang berbeda. Contohnya seperti apa? Kalau kita pakai cara yang umum, yaitu dengan cara mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa duluan, maka di sini 6 kali 3 18 tambah 1 19. 19/3 dikurangi dengan 4 kali 3 12 ditambah 2 itu adalah 14. Jadi 14 kurang 3. Tinggal kita peroleh 9. Di sini kan sudah penyebutnya sama. Jadi 19 kurang 14 itu adalah 5. 5/3. Hasilnya kita langsung dapat
Beda halnya kalau kita menggunakan cara yang seperti yang pertama di nomor yang sebelumnya, yaitu di sini 6 tambah 1/3 dikurangi dengan 4 ditambah dengan 2/3. Jadi di sini 6 ditambah 1/3. Ini karena tanda negatif di depan kurung, maka tanda pada angka-angka di dalam kurungnya akan berubah menjadi negatif 4, negatif 2/3. Sehingga di sini 6 dikurangi 4 ditambah dengan 1/3 dikurangi dengan 2/3 sama dengan 6 kurang 4 itu 2 ditambah dengan 1/3 kurangi 2/3 itu karena penyebutnya sudah sama-sama 3, maka pembilangnya yang kita operasikan 1 dikurangi dengan 2 itu hasilnya adalah negatif 1/3. Sehingga di sini 2 dikurangi dengan 1/3 ini gampang, kita tinggal kalikan 3 ini, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 6 dikurangi dengan 1 yang ini per 3. Sehingga hasilnya adalah 6 kurang 1 itu adalah 5/3. Jadi tinggal dipakai cara-cara yang mudah untuk dioperasikan. Untuk semua caranya mudah, cuman tergantung soal yang kita hadapi seperti itu. Oke, kita coba lanjut untuk cara yang berikutnya. Soal yang berikutnya di sini penyebutnya berbeda dan dimana kita harus cari KPK-nya. Oke, di sini 7/1/4 dikurangi dengan 6/1/5. Kita coba di sini 7 1/4 tambah 1/4 dikurangi dengan 6 tambah 1/5. Oke, di sini kita tinggal lepas tandanya, tanda kurungnya 7 tambah 1/4. Karena di sini tanda di depan kurungnya negatif, maka angka-angka di dalam kurungnya berubah tanda menjadi negatif 6, negatif 1/5. Nah, seperti itu ya. Jadi 7 kurang 6 ditambah dengan 1/4 dikurangi dengan 1/5. Maka di sini kita peroleh 7 kurang 6 itu 1 ditambah dengan, nah ini 1/4 dikurangi 1/5 itu bisa kita pakai cara kali silang 1/4 per 1/5. Kita pakai cara silangnya seperti apa? Kita hapus. Kita langsung di sini saya coba pakai cara yang silang ya. 5 kali 4 itu 20, kita kali silang 5 kali 1 itu 5 dikurangi dengan 4 kali 1 itu 4. Sehingga di sini hasilnya adalah 1 ditambah dengan 5 kurang 4 itu 1/20. Jadi hasilnya adalah 1/20. Oke, seperti ini ya. Namun cara yang ini mungkin agak panjang, tapi cara yang kedua mungkin lebih simpel karena kita hadapi dengan soal yang seperti ini kayaknya lebih simpel untuk mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya 7 1/4 dikurangi dengan 6 1/5. Jadi di sini 7 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 7 kali 4 28 tambah 1 itu 29. Penyebutnya tetap 4 dikurangi dengan 6 kali 5 itu 30 tambah 1 itu 31 per penyebutnya tetap 5. Sehingga di sini oke, kita kali silang juga, kali silang jadi 20. 5 kali 29 itu hasilnya adalah 145 dikurangi dengan 4 kali 31 itu hasilnya 124. Nah, sehingga 145 dikurangi dengan 124 itu hasilnya adalah 21/20.
Nah, 21 per 20 ini kan kalau kita cari dengan pembagian berekor 21, 20. Ini kan 1 kali 20, 20. 21 kurang 20 itu kan 1. Jadi 1 per 20. Nah, seperti itu kan. Jadi pecahan campurannya adalah 1 per 20. Jadi sama hasilnya. Oke, tergantung caranya adik-adik mau pakai yang mana. Oke, sampai di sini sudah dipahami. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk pengurangan pecahan campuran. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar. Ini adalah perhitungan dasar matematika yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, serta tekan tanda tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya agar kita bisa belajar lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.